Judul buku Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sulbi hingga 18 tahun. Karangan Jamal Abdurrahman. Pasal 1. Anak semenjak di dalam sulbi bapaknya hingga menginjak usia 3 tahun. Pasal ini mengandung 40 poin pembahasan. Poin yang pertama, doa untuk anak agar beroleh hidayah sejak di sulbi ayahnya. Ketika orang-orang musyrik dari kalangan penduduk kota Taif menolak seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak mereka untuk masuk agama Islam, lalu mereka mencari dan melemparinya dengan batu, maka malaikat penjaga gunung menawarnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia bersedia untuk menimpakan 2 bukit Makkah kepada mereka. Pada saat itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhati lembut lagi penyayang menjawab, Arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdah wa la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap semoga Allah mengeluarkan dari sulbi mereka orang-orang yang mau menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan pula kepada kaum muslim agar mereka melakukan hal-hal yang menghasilkan kemaslahatan bagi anak-anak mereka pada masa mendatang. Untuk itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna ahadakum idza ata ahlahu qala Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana fayuladu bainahuma waladun fala yusibuhu syaitanu abada." Manakala seseorang di antara kalian sebelum menggauli istrinya terlebih dahulu mengucapkan Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dalam hadis ini terkandung anjuran yang mengarahkan kepada kita bahwa sebaiknya permulaan yang kita lakukan dalam hal ini bersifat rabbani bukan syaitani. Apabila disebutkan nama Allah pada permulaan senggama, berarti hubungan sebadan yang dilakukan oleh suami istri yang bersangkutan berlandaskan ketakwaan kepada Allah, dan dengan izin Allah, anaknya nanti tidak akan diganggu oleh setan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk memilih orang-orang yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, saat melakukan pernikahan, agar mereka berkemampuan untuk membesarkan dan mendidik generasi yang saleh. Demikianlah karena sesungguhnya bibit yang tidak saleh jelas tidak akan dapat memberikan keturunan yang saleh. Dalam sebuah pepatah disebutkan bahwa orang yang tidak memiliki sesuatu pasti tidak memberikannya. Sehubungan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang patut kawin dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Quran Surat An-Nur 32. Makna yang semisal telah disebutkan oleh Nabi dalam sabdanya yang mengatakan, Takhayyaru linutofikum wankahul akfa'a wa ankihu ilaihim. Pilih-pilihlah buat menitipkan nutfah. Nikahilah orang-orang yang sekufu dan nikahkanlah di antara sesama mereka. Hadis diketengahkan oleh Hakim dalam kitab Mustadraknya juz kedua.